Anak di lingkungan pondok pesantren di Demak, Jawa Tengah viral di media sosial pemirsa. Pelaku merupakan salah seorang guru yang kesal karena santrinya bandel. Meski polisi telah menangkap pelaku, orang tua murid mengaku sudah memaafkan perbuatan pelaku. Video santri yang mendapatkan perlakuan kasar viral di media sosial. Kejadian ini terjadi di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Demak, Jawa Tengah. Dalam video, oknum pengajar menganiaya para santri yang masih berusia belasan tahun ini. Video direkam seorang warga sekitar pondok yang terganggu atas suara keras dari bentakan oknum pengajar pada santrinya. Setelah viral, polisi pun langsung ke lokasi dan mengamankan pelaku serta membawa korban untuk divisum. Dari hasil visum, terdapat beberapa luka memar yang dialami sedikitnya 11 santri yang masih anak-anak. Namun pihak keluarga korban penganiayaan memutuskan tidak melaporkan atau menuntut pelaku ke ranah hukum. Dari Pak Yainya juga sampun memberitahukan, menginfokan bahwa anak sudah divisum, tidak ada masalah dan memang inilah bentuk pendidikan kita, harus kenceng kendor, ya sudah, karena memang anaknya juga nggak ada masalah juga, tidak ada bentuk kekerasan yang berarti, saya rasa nggak ada yang perlu saya tuntut. Dan mau nggak mau memang harus pasrah lagi ke Pak Yai karena memang niatnya sejak awal kan datang ke pesantren untuk menuntut ilmu. Walaupun keluarga memilih jalur damai, polisi sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka penganiayaan. Jadi video tersebut viral, langsung kami ke TKP dan segera mengambil anak-anak yang menjadi korban dan mengambil juga atau mengamankan pelaku kekerasan tersebut. Jadi hasil penyelidikan benar korban mengalami kekerasan ya, ada yang di bagian kepala, ada yang di bagian punggung, ada yang di bagian perut. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Darul Mustafa, Kiai Haji Musli Abdurrahman meminta maaf atas viralnya video tersebut. Pihak pondok mengaku telah menonaktifkan Ustadz Muslimin, pelaku penganiayaan pada santri. Atas perbuatannya, pelaku terancam melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 3 tahun. Sementara itu pemirsa, kekerasan di lingkungan pesantren juga terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang santri tewas setelah dianiaya kakak kelasnya. Diduga pelaku kesal karena korban dianggap tidak menghormati seniornya. Insiden tidak mengenakan sesama santri terjadi di Pondok Pesantren Darul Arafah Raya di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang santri yang duduk di kelas 2 Madrasah Sanawiyah tewas akibat dianiaya oleh kakak kelasnya. Kejadian tersebut terjadi di aula pesantren. Kedua santri terlibat keributan hingga terjadi penganiayaan. Kini kasus tersebut sudah ditangani pihak kepolisian dan para pelaku sudah diamankan. Motif dan sebab wafatnya almarhum ini yang berinisial FAW ini kita belum bisa berikan kepastiannya, dan amanah yang diberikan oleh Yayasan dan Kementerian Agama tadi pagi untuk kita bersabar dan menunggu proses hukum di Kapolresta Medan. Pasca kejadian ini kita sudah mengambil kebijakan, kita berkomitmen dengan peristiwa ini, pesantren sudah mengambil kebijakan bahwa akan mengevaluasi. Korban sebelumnya sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan pertolongan medis, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Dan jenazah sudah dibawa ke pihak keluarga ke kampung halamannya di Provinsi Aceh untuk dimakamkan. Sementara pasca meninggalnya seorang santri di Pondok Pesantren Darul Arafah Raya, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan tersebut. Meski sudah mengamankan pelaku APH, pihak LPA menduga ada keterlibatan pelaku lainnya. Sehingga itu pihak Yayasan Pondok Pesantren juga bertanggung jawab atas insiden tersebut karena sudah lalai menjaga keselamatan para santri yang tinggal di asrama sehingga musibah ini terjadi. Saya punya dugaan bahwa ada keterlibatan beberapa orang lain yang ikut serta. Mudah-mudahan dugaan saya ini tidak keliru, tapi saya minta pihak polisi untuk bisa lebih jeli membedah kasus ini. Hingga saat ini belum diketahui penyebab terjadinya keributan sesama santri tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
Sementara pihak kepolisian Resort Kota Besar Medan belum memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Masih mengenai kekerasan di dunia pendidikan, pemirsa, di Lumajang, Jawa Timur kehilangan uang tabungan sebesar Rp12.000. Seorang guru menyulut api ke tangan murid-muridnya. Orang tua yang tidak terima dengan perbuatan guru tersebut melaporkannya ke polisi. Berlokasi di balik perbukitan, sekolah madrasah di Desa Dadapan, Kabupaten Lumajang ini tengah ramai diperbincangkan warga setempat. Pasalnya, diduga salah satu oknum guru melakukan tindak kekerasan kepada murid-muridnya hanya gara-gara kehilangan uang tabungan sebesar Rp12.000. Menurut pengakuan salah satu orang tua murid yang menjadi korban, tangan para siswa disulut korek api satu persatu oleh oknum guru tersebut. Oh, dibakar gitu, Bu? Nggih. Sama yang bakar siapa? Bu gurune. Bu guru. Berarti berapa siswa, Bu, yang dibakar tangannya? Pokoknya ya kelas papat itu, Pak. Anak kelas 4 semua? Semuanya, Bu, di olok kelas papat itu loh, jari anak. Gitu. Tabungan itu loh. Oh, uang tabungan yang hilang. Saat ini sekolah dalam kondisi sepi, tidak ada aktivitas belajar mengajar. Menurut keterangan orang tua murid, sekolah diliburkan sejak beberapa hari lalu pasca insiden ini. Sejumlah orang tua murid yang tak terima melaporkan oknum guru ke Polsek Gucialit. Sementara itu, hingga saat ini pihak sekolah belum bersedia memberikan keterangan. Dituduh mencuri ponsel, bocah laki-laki berusia 13 tahun di Rotendao, Nusa Tenggara Timur dianiaya anggota TNI. Pelaku penganiayaan pun menjalani proses hukum di Denpom Kupang. Bocah laki-laki ini harus terbaring di rumah sakit dan menahan sakit di sekujur tubuhnya. Siswa SMP ini menjadi korban penganiayaan oknum anggota TNI yang berdinas di Kodim 1672 Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Awalnya korban dijemput di rumahnya oleh pelaku dan sejumlah oknum TNI karena dituduh mencuri ponsel. Orang tua korban bahkan sempat melihat anaknya dianiaya, namun tidak bisa berbuat banyak karena takut. Korban baru pulang pada dini hari dengan tidak berbusana dan langsung tidak sadarkan diri. Oh, dia mengalami trauma, ketakutan. Kemarin ketika saya mau pulang, dia pegang saya, ini mamanya ada. Dia pegang erat saya, dia tidak mau saya pulang. Saya tanya kenapa, dia saya takut. Takut apa? Takut nanti mereka datang pukul lagi. Saya bilang tidak, ini ada ibu-ibu, ada ibu bapak di sini. Nanti yang datang mau pukul pasti dong suntik. Saya hanya menghibur dia. Dan kita tetap berusaha untuk memberikan penguatan, pemahaman dan pengertian bagi anak kita. Sementara itu, Kodim 1627 Rotendao bertanggung jawab atas kejadian ini. Sementara oknum anggota TNI penganiaya korban sudah diproses di Denpom Kupang. Walaupun kita memang melaksanakan kegiatan ataupun upaya-upaya secara kekeluargaan karena memang kita ini, tapi kalau di dalam militer tetap ada ketentuan dan aturan yang harus dilaksanakan. Sehingga proses terhadap anggota yang melaksanakan kegiatan ini tetap dilaksanakan. Kami sudah berkoordinasi dengan Denpom, dalam hal ini Kupang, untuk menindaklanjuti hal ini untuk diproses sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku di militer. Dari hasil visum, korban luka lebam pada wajah dan bibir, serta luka lecet di wajah dan luka bakar pada bokong dan kemaluan. Keluarga terus mendampingi korban yang ketakutan dan trauma jika melihat orang menggunakan busana tentara. Polisi bongkar praktik aborsi di sebuah hotel di Surabaya Selatan. Realita akan kami hadirkan usai jeda.